Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin ya teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan, amin. Senin paginya aku pecah banget nih ruangannya. Biasa ya teman-teman, ini tuh sisa kegiatan semalam terus dilanjut pagi hari sarapan di sini. Udah aku biarin aja sih. Nanti aku beberesnya pas lagi suami udah kerja lagi ya, kayak gini udah berangkat kerja. Kayak seperti hari Minggu kemarin aku nggak upload karena bawaannya kalau ada suami di rumah tuh malah mager ngapa-ngapain kan. Ada yang sama juga nggak sih di sini? Jadi ya udah deh, aku gaspolnya di siang hari seperti ini. Maksudnya di hari Seninnya ya. Teman-teman, aku mau membahas video lanjutan dari yang kemarin-kemarin pernah aku upload, yaitu tentang hal yang harus kita lakukan di tahun 2023 yang terasa sulit ini. Ini sih menurut versinya aku aja ya. Jadi menurut aku 5 hal yang harus kita lakukan di tahun 2023 yang kebanyakan merasa sulit. Yang pertama pastinya berhemat ya, udah nggak bisa diganggu gugat. Kondisi sekarang rata-rata tuh merasakan bahwa efeknya lebih parah daripada pandemi ya. Kalau ada saat pandemi kemarin kayaknya tuh pasar, terus juga daya jual beli masih stabil oke. Terus juga apalagi kemarin-kemarin tuh ada beberapa kabar info gitu ya yang viral gitu. Katanya ada beberapa ya kayak UMKM terdampak ya dari intinya kalah saing pasar gitulah ya sama e-commerce ataupun social commerce. Tapi aku nggak bahas di situ karena di sini kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga, pastinya di situasi yang serba terasa sempit, sulit seperti ini berhemat itu sangat dianjurkan atau sangat bermanfaat. Ini nggak bisa dikompromiin ya, karena sifatnya itu menurut aku harus nih, wajib. Apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam upaya berhemat ini? Ya dengan caranya kita bisa memasak sendiri secara rutin, jadi tuh meminimalisir budget untuk pembelian makanan matang yang kita beli di luar gitu. Karena kita tahu sendiri kan, membeli bahan masakan matang dengan masak sendiri itu otomatis jauh lebih hemat masak sendiri, baik dari harga maupun dari porsi. Menurut aku, fungsi atau manfaat jangka panjang dari berhemat dan memasak sendiri ini juga bisa membuat daya tahan tubuh ataupun kesehatan kita bisa terjaga secara lama atau secara panjang. Terus jika kita bisa melakukan dengan meminimalisir keluar rumah kalau yang nggak penting-penting amat ya. Jadi dejavu zaman COVID nih. Kalau sekarang nggak keluar rumah atau mengurangi jatah piknik, jatah rekreasi karena memang berhemat. Kalau zaman dahulu itu zaman pandemi karena kesehatan gitu ya, mematuhi protokol. Untuk mengefisienkan waktu, kita juga bisa membuat stok bahan makanan seperti stok frozen food sendiri maupun stok lauk gitu kayak ayam ungkep dan lain sebagainya ya, biar tetap sehat tapi juga makanan yang kita makan setiap harinya itu tetap bervariasi. Langkah yang kedua adalah pangkas belanja yang tidak penting. Jangan terlalu tergoda sale atau promo tanggal kembar kalau memang barang-barang tersebut itu memang tidak kita butuhkan. Untuk sebagian ibu rumah tangga mencari promoan atau sale atau diskonan di berbagai e-commerce ataupun berbagai tempat perbelanjaan itu wajib ya kalau memang yang dituju itu kebutuhan pokok, contohnya kayak sembako, terus juga kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau memang situasinya lagi seperti ini, kita mending pending dulu untuk belanja-belanja yang kurang penting atau belanja-belanja yang hanya mengutamakan keinginan kita ya. Contohnya kita menginginkan beberapa barang-barang yang kita inginkan nih, padahal niat kita tuh lagi berhemat, itu jangan dulu. Kita bisa tunda dulu sampai nanti keadaan ekonominya stabil kembali atau longgar kembali. Langkah yang ketiga adalah dengan mencari pendapatan tambahan. Untuk sebagian ibu-ibu rumah tangga yang memang full ibu rumah tangga di rumah, kita bisa mencari pendapatan tambahan ini melalui banyak cara ya. Contohnya kita bisa resellerin jualan teman kita, jadi kita nggak perlu modal banyak untuk kulakan ataupun belanja barang-barang jualan kita. Kita cukup memberikan selisih harga untuk komisi kepada diri kita sendiri. Yang kita perlukan ya effort untuk terus marketing ataupun untuk penjualan gitu ya. Selain itu kita juga bisa mencoba untuk affiliate seperti beberapa e-commerce gitu kan sekarang menyediakan untuk affiliate atau komisi yang diberikan untuk kepada para reseller seperti reseller juga ya.
Terus juga kita bisa menjual yang paling modal kecil tapi juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa jual makanan matang maupun kita bisa jual stokan lauk seperti ayam ungkep gitu kan, itu dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk sebagian ibu rumah tangga yang memang berkarir, kadang-kadang tuh dengan menjual, dengan hadirnya kita sebagai ibu rumah tangga full time di rumah, terus kita usaha jual lauk itu sangat ramai loh di pasaran teman-teman. Aku dulu tuh sempat kayak jual ayam ungkep, terus juga kayak nugget homemade gitu ya, karena biasanya sesuatu yang homemade itu jauh lebih sehat dan pasarnya itu jauh lebih gampang, apalagi di kompleks perumahan yang mungkin tetangga kita ataupun rekan-rekan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita itu pada wanita karir gitu ya, nggak sempet gitu untuk bikin bahan makanan atau stok lauk sendiri. Lalu mungkin kalau dirasa untuk jualan makanan ataupun jualan yang lainnya itu memerlukan modal ataupun skill, kita juga bisa jual jasa kok. Kalau kita bisa menjahit, kita bisa jual jasa jahit kita, atau kita bisa membuka tempat les mata pelajaran ataupun membuka les mengaji gitu kan ya. Itu namanya juga jual jasa, sehingga bisa mendatangkan penghasilan tambahan untuk keluarga kita. Langkah yang keempat yaitu jangan tambah hutang. Aduh, ini bener-bener deh, baik membuka hutang baru ataupun nambah cicilan. Keadaan ekonomi sulit ataupun sempit yang banyak dirasakan oleh kebanyakan orang di zaman 2023 sekarang, yang lebih terkenal dengan sebutan resesi gitu ya. Banyak PHK di luaran sana, di pabrik sana sini, terus juga kayak penurunan daya beli, terus juga sektor perdagangan yang mulai sepi. Alangkah lebih bijaknya kita tidak menambahkan beban pada kehidupan kita sendiri. Yang namanya hutang itu juga beban kan sebenarnya saat roda perekonomian, sektor perdagangan maupun dan lain-lain itu sedang tidak berputar atau tidak berjalan dengan semestinya, ya yang kita lakukan harusnya jangan sampai menambah lubang hutang, karena yang namanya hutang itu kan harus tetap dibayar dalam setiap bulannya ya. Seharusnya masa 2023 ini adalah masa kebangkitan dari kemarin kita terkena pandemi ya, masa memulai kembali segala sektor, memulai dari nol, semangat baru, terus juga lebih telaten dalam yang misalnya ada usaha ditelatenin gitu ya, karena banyak sektor yang melemah di tahun 2023 ini, juga barang kebutuhan pokok yang mulai beranjak naik harganya. Jadi terus juga ada PHK massal di beberapa pabrik ataupun tempat kerja. Dengan menambah hutang itu sama artinya membuka masalah baru. Cara yang kelima atau cara yang terakhir adalah dengan memanfaatkan waktu luang yang kita miliki untuk kembali ke alam, seperti berkebun, beternak, dan bertani. Siapa di sini yang udah lama banget nggak melakukan aktivitas ini atau nggak melihat di lingkungan sekitar kita aktivitas-aktivitas yang udah lama banget terabaikan, tapi sebenarnya kalau kita lakukan itu sangat bermanfaat loh untuk kehidupan dan keberlangsungan kita sehari-hari pastinya ya. Dengan yang memiliki lahan pertanian, dengan bertani, yang namanya bertani itu nggak hanya padi contohnya ya, ada cabai juga di sawah, ada jagung, apalagi sekarang harga beras naik. Kalau kita lebih tertarik ke arah situ, ke arah profesi orang-orang zaman dulu, sebenarnya itu sebagai bisa untuk stress release kita ya, karena bersinggungan langsung dengan alam itu membuat pola pikir kita itu menjadi rileks dan hasilnya juga bisa kita nikmati. Yang punya sawah, cobalah untuk menggali ataupun mengolah sawah kita untuk bertani. Terus juga yang punya kebun bisa ya berkebun buah, berkebun cabai, berkebun ya pokoknya yang menghasilkan. Untuk yang beternak bisa kita kelola kolam ikan ataupun beternak ayam, bebek, itu bisa kita manfaatkan untuk stok lauk kita sehari-hari dan hasilnya itu jauh lebih enak kan kalau kita rawat sendiri. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum, bye.